Oke, kembali lagi. Jadi gimana kabarnya? Kita kuliah online lagi. Hari ini pertemuan kelima. Itu materinya adalah tentang kelas dan objek. Jadi nanti pertemuan 6 dan 7 itu kelas dan objek lanjutan gitu ya. Oke. Jadi bentar minum dulu. Jadi materinya slide saya ini pakai bahasa Inggris. Nanti kalau bingung bisa di pause lalu buka Google Translate gitu ya. Jadi Java adalah bahasa yang object oriented. Jadi Java itu memiliki beberapa konsep fundamental, jadi dasar-dasar maksudnya. Nah ini beberapa konsep fundamental atau dasar-dasar dari Java. Nah yang akan kita lihat sekarang adalah kelas dan objek. Seperti itu. Jadi nanti ini akan dipelajari juga yang lain. Nah objek itu punya state dan behavior. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau diibaratkan dengan seekor anjing, binatang, jangan ngegas. Jadi state-nya adalah warna, namanya, lalu breed ini umur usianya. Kalau behaviornya adalah mengibaskan ekor, menggonggong, makan, kira-kira gitu ya, udah ngerti nih. Nah software juga bisa diibaratkan memiliki state dan behavior. Jadi objek dalam software state itu disimpan dalam sebuah field, ini maksudnya adalah variabel. Lalu behaviornya nanti diperlihatkan dalam method kayak gitu. Ini penjelasan lain silahkan diartikan sendiri, pasti bisa. Lalu ada istilahnya kelas, istilah selanjutnya yaitu kelas. Jadi kelas itu bisa diibaratkan sebuah template atau blueprint. Jadi sebuah catatan besar gitu yang mendeskripsikan state dan behavior. Jadi state dan behavior itu nanti saling terkait jadi satu di dalam sebuah kelas. Seperti itu. Nah ini contohnya. Jadi public class dog ya. Jadi ada kelas dog di mana dog ini punya state yaitu usianya, breed ini tahun lahir mungkin ya. Bentar, kita cari apa itu breed. Breed bukan roti ya. Breed berkembang biak. Kok berkembang biak kan? Ya oke gitulah. Jadi ada variabel breed, ini state melekat pada objek itu maksudnya. Age, umur, color, warna. Lalu metodenya atau perilakunya adalah menggonggong, lapar, tidur. Ya jadi nanti struktur program Java-nya seperti ini. Jadi state dan behavior berada pada sebuah kelas. Titik-titik ini maksudnya ini sebuah sintaks dari atas sampai bawah gitu ya, nyambung. Jadi saya tulis di kiri dan di kanan, ini maksudnya lanjutannya gitu. Di dalam kelas itu dapat berisi beberapa variabel dengan tipe datanya. Oke, pasti udah ngerti. Nah, variabel yang pertama itu ada yang namanya local variable. Ya, variabel yang didefinisikan di dalam metode, konstruktor atau blok itu disebut dengan nama local variable. Nah, local variable itu di sini. Inside method, constructor, or block. Jadi inside method. Nah, jadi dalam void menggonggong, void barking. Nanti kalau di dalamnya ada variabel itu disebut dengan local variable. Sebutannya aja dulu ya, sebutannya. Nah, ketika method complete, jadi ketika metodenya sudah selesai, ini menggonggong sudah selesai dieksekusi, variabel will be destroyed. Ini bukan berarti variabelnya hilang, enggak, cuma isinya saja yang dikosongkan. Jadi kalau boolean bilangnya variabel will be destroyed. Yang kedua ada instance variable. Instance variable itu di dalam kelas tapi di luar metode.
di dalam kelas, di luar metode gitu ya. Jadi variabel ini diinisialisasi ketika kelas dijalankan. Ya, instance variabel dapat diakses dari dalam metode, konstruktor, atau blok yang merupakan bagian dari kelas tersebut. Nah, di sini tempatnya. Jadi kalau ketemu variabel yang berada dalam metode, itu disebut lokal variabel di dalam metode. Kalau variabelnya ada di sini di dalam kelas, ya di dalam kelas di luar metode, itu disebut instance variabel. Lokal variabel, instance variabel gitu ya. Kelas variabel yang dideklarasikan juga di dalam kelas di luar metode, tapi ada embel-embel statik. Jadi bisa dibilang kelas variabel adalah instance variabel yang memiliki tambahan statik seperti itu. Di mana? Nah, kalau kita perhatikan khusus si public class dog ini saja tanpa lihat metodenya gitu ya. Nah, ibaratkan seperti ini kan kelasnya. Jadi jika ada variabel seperti ini, integer b sama dengan 10, ini namanya instance variabel. Kalau ada static integer a sama dengan 5, ini kelas variabel. Jadi kelas variabel itu variabel dalam kelas yang berisi tambahan statik. Kira-kira simpelnya seperti itu dulu. Ya, bisa dipahami ya, membedakan instance variabel dan kelas variabel. Nah, sekarang ini ada contoh kasus untuk lebih mudah memahami instance dan static variabel. Coba kita jalankan. Sebentar, mana NetBeans? Oke. NetBeans. Ini saya close dulu, masih yang kemarin. Terus kita new file bisa nggak ya? Nggak bisa ya, harus new Java ini. Java project, Java application, next. Biarin aja. Nah, ini public static void main. Kita coba ya. Saya udah lama gak nyoba juga nih. Atau di dalamnya aja ya, karena sudah terlanjur bikin. Public static int a sama dengan 5. Public, kok ada errornya nih? Public integer b sama dengan 10. Kayak nggak bisa ya, karena dia bentrok sama-sama ada ini. Oke, ini kita taruh di luar aja. Kok run cut public kelas tes ya. Oh, bikin kelas baru. Oke. Biar hidup kita lebih mudah, kita bikin aja ya new Java kelas baru tes. Nah, ini biar hidup lebih mudah. Tutup. New test. Error di dalamnya ya. Nah, lalu bikin lagi. Oke, kita bikin objek. Objek, lalu test.a kita kasih nilai 1.
Java ini sensitif luar biasa ya. System.out dan di 1.a mau nggak contohnya nih D2. Oke. Package D2 does not exist. Ya, kopinya hilang. Oh, dia minta di atas. Apalagi errormu nak? Plus that is public so be declared in a file name test Java. Oh, nama filenya nih. Harusnya ini saya ganti dulu nama file. Bentar, hapus ini dulu ya. Edit. Di rename, ada pilihan rename enggak? Oh, sorry. Nggak ada publiknya. Nah, minta rename lagi. Ada error, ada, kita run. Nah, oke. sorry. Lama nggak buka nih. Jadi jika dijalankan pada NetBeans, bentuknya kira-kira seperti ini. Ini hapus dulu komentar biar nggak bingung. Biar nggak banyak ya. Oke. Nah, jadi nama package dengan nama public class yang utama. Public class yang utama itu kelas yang mengandung public static void main. Jadi di dalam kelas atau di dalam project biasanya hanya bisa terisi satu public static void main ini, kayak gitu ya. Jadi nama file, nama kelas yang ini, nama package itu satu nama ya, makanya tadi error dia.
seperti itu. Seperti itu. Lalu ini kelas tes. Jadi ini sebuah blueprint dari tes. Tes ini punya dua variabel, satu instance dan satu kelas gitu ya. Nah, kelas variabel yaitu yang punya keyword static. Ini instance gitu. Jadi si tes ini punya dua variabel A dan B. Di kondisi awal A ini sudah terisi nilai 5 ya. B nya berisi nilai 10. Lalu kita bikin dua objek T1 dan T2. Jadi kita punya ciptaan, jadi harus mengayalnya seperti itu. Jadi kita punya dua ciptaan T1 dan T2 yang masing-masing mengambil blueprint dari kelas tes ini. Jadi T1 punya A, B, T2 juga punya A dan B. Kira-kira seperti itu. Lalu tes.A sama dengan 1. Itu berarti kita ganti ini tes.A, kita ganti 5 ini menjadi 1 dengan menjalankan perintah ini. Jadi ini mengganti nilai 5 menjadi 1. Nah, kira-kira kayak gitu. Lalu otomatis T1A akan mengganti dan T2A juga akan terganti. Jadi T1A dipanggil akan nilainya jadi 1. T2A dipanggil juga nilainya menjadi 1 karena sintaks ini. Oke, kira-kira seperti itu ya maksudnya yang di slide. Kita lanjut. Jadi keduanya akan menjadi 1 ya, seperti itu. Nah, sekarang lain kasusnya ketika yang B yang diganti. Oke, kita coba ya. Jadi sekarang yang T1B yang diganti. Bukan T1B ya, T1B. T1.B ini sama dengan 1 ya, misalnya 15 ya. Lalu kita jalankan lagi. Nah, kok jadi 5? Oh, yang di print, sorry. Yang di print masih A. Jadi yang di print adalah T1B dan T2B. Nah, jadi ketika B-nya diganti, jadi yang berubah hanya T1B. Kenapa? Karena tadi yang sebelumnya kita mengakses kelasnya langsung. Jadi tes.A, otomatis objek yang di bawah akan ikut berubah juga. Nah, sekarang nilai B diganti bukan melalui kelasnya. Jadi tapi hanya melalui T1 saja. Jadi hanya T1 yang berubah B-nya menjadi 15. T1 yang berubah B-nya menjadi 15, T2B tetap nilai awal 10. Karena T2 masih berpedoman pada blueprint tes ini. Sedangkan T1 sudah mengalami perubahan di bawah. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ini ada penjelasan juga dalam bahasa Inggris. Kalau bingung buka Google Translate. Ya kalau bingung ya selamat lah. Google Translate masih bingung. Aduh, pelan-pelan. Oke, itu tadi soal variabel, penempatan lalu cara mengaksesnya. Selanjutnya ada konstruktor. Jadi ketika kita berdiskusi tentang kelas, topik penting yang perlu dibicarakan adalah konstruktor. Jadi setiap kelas akan punya konstruktor. Jika kita tidak menulis konstruktor pada sebuah kelas, Java akan membuat atau membangun default konstruktor untuk kelas itu. Jadi setiap kita bikin objek baru, setidaknya satu konstruktor itu dibangkitkan atau dibuat oleh Java. Jadi aturan utama dari pembuatan konstruktor adalah namanya. Jadi nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelas. Misalnya tadi kelas tes, jadi konstruktornya adalah konstruktor tes juga. Ya, sebuah kelas dapat memiliki lebih dari satu konstruktor.
Nah, ini contohnya public class puppy. Puppy ini anak anjing. Lalu ada public puppy dan public puppy. Nah, ini berarti konstruktor. Jadi kelas puppy ini punya dua konstruktor. Satu yang tanpa parameter, yang atas, yang bawah punya parameter. Parameternya adalah name. Ini modul 4 siswa. Ini kayak bukan contoh konstruktor nih. Karena nama kelasnya nama kelasnya tidak sama dengan nama konstruktornya. Jadi kita coba bikin yang ini. Oke. Aduh, di modul ada contohnya. Nah, sebentar. Metode kualitas suatu kelas UML. Di sini ada pembahasan UML, tapi nggak usah dipelajari karena UML ini bagian teman-teman TI gitu ya. Boleh dipelajari kalau mau, silakan, tapi kita di SK tidak fokus ke sini seperti itu. Jadi nanti cobanya kalau mau coba langsung aja ke codingnya gitu. UML ini nggak usah dipusing, dipikirin. Oke, tidak ada tugas ya. Modul 4 ini tidak ada tugasnya, tinggal disuruh coba-coba saja. Lalu sepertinya konstruktor belum begitu dibahas detail di sini. Oke, konstruktor itu tadi di modul 5 itu barengan dengan materi yang lain. Nah, ini materi selanjutnya ini. Jadi konstruktor saya bikin kelas baru puppy itu ya. Public kelas puppy. Bener nggak kayak gitu? Oh, stringnya GTS ya. Ini jika dijalankan nggak ada ngapain. Doesn't have main method. Karena kita tidak nulis ini gitu ya. Oke, jalan. Nggak ada ngapain. Nah, jadi nanti kalau ketemu sintaks yang modelnya seperti ini, jadi inilah yang namanya konstruktor. Jadi sebuah fungsi, sebuah bagian dari Java. Apa sih tadi disebutnya? Kelas. Memang konstruktor sebutannya ya. Jadi bukan disebut fungsi ya, memang ini namanya konstruktor. Jadi jika ada yang seperti ini disebut konstruktor. Kira-kira perkenalan aja dulu. Nanti contohnya atau codingnya itu dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Tugasnya silahkan ini dicoba. Nah, kira-kira ini ngapain gitu ya. Jadi cukup mencoba ini saja modul 4. Silahkan dicoba. Lalu hasilnya nanti diupload di submission Google Classroom. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.